Cliff dan teman-teman, hari ini saya akan menjelaskan kalian mengenai perusahaan dagang. Nah, jadi perusahaan dagang adalah perusahaan yang kegiatan utamanya itu membeli barang jadi dari pihak lain dan menjual barang tersebut tanpa mengubah bentuknya dengan tujuan memperoleh laba. Dan perbedaannya perubahan dagang dan jasa ada di produk mereka, di mana perubahan jasa menjual jasa, yaitu nggak ada produk, nggak tidak berwujud barang yang mereka jual. Sedangkan produk itu membuat barang yang berwujud. Dan untuk perusahaan jasa persediaannya tidak ada karena berbentuk jasa, sedangkan perusahaan dagang ada bentuknya yaitu barang-barang dagangan seperti buku, pensil, dan lain-lain. Dan untuk perhitungan labanya, di perusahaan jasa itu menggunakan pendapatan jasa dikurangin beban. Sehingga, tetapi di perusahaan dagang, labanya itu di penjualan dikurangin HPP dan dikurangin beban. Nah, perbedaannya apa dari sisi buyer versus sellernya di perusahaan dagang? Kalau dari sisi pembeli itu, dia mencatat perolehan aset berupa persediaan barang dagang dan timbulnya utang atau berkurangnya kas. Sedangkan kalau menjadi sisi penjual, harus mencatat pendapatan penjualan, piutang atau kas, serta pengakuan HPP dan juga berkurangnya stok. Dan untuk syarat pembayarannya, jadi ketentuan pembayaran antara penjual dan pembeli mengenai diskon dan batas waktu pelunasan. Contohnya 3/10 terus N/30. Nah, arti di sini adalah akan ada diskon 3% jika dibayar dalam 10 hari. Jika tidak, tidak ada. Dan maksimal 30 hari tanpa diskon. Dan contoh N/N EOM artinya mereka harus melunaskan transaksi mereka paling lambat pada akhir bulan berjalan. Oke, dan syarat penyerahan barang dibagi menjadi dua, yaitu FOB Shipping Point, di mana FOB Shipping Point adalah hak milik beralih di gudang penjual. Biaya angkut akan ditanggung oleh pembeli, sedangkan FOB Destination itu harga milik beralih setelah sampai di gudang pembeli, dan biaya angkut akan ditanggung oleh penjual. Nah, jadi jurnal umum perusahaan dagang adalah catatan akuntansi yang digunakan untuk mencatat semua transaksi keuangan perusahaan dagang secara kronologis, jadi berurutan sesuai tanggalnya, terutama transaksi pembelian, penjualan, dan transaksi lain di luar jurnal khusus. Nah, di laporan posisi keuangan perusahaan dagang itu ada 4. Ada laporan laba rugi yang menunjukkan pendapatan, beban, dan laba atau rugi perusahaan dalam satu periode. Sedangkan laporan saldo laba itu menunjukkan perusahaan saldo laba dari laba di tahun awal ditambah laba dikurangi dividen. Dan yang ketiga kita ada laporan arus kas, di mana ini menunjukkan arus kas dan keluar masuk dari kegiatan operasi, investasi, dan pendanaan. Dan yang terakhir kita ada laporan posisi keuangan, di mana ini menunjukkan posisi harta, yaitu ada aset, liabilitas, ekuitas pada suatu tanggal periode tertentu. Sekian untuk penjelasan singkat dari perusahaan dagang. Pak Cliff dan teman-teman semuanya, kita akan langsung lanjut ke contoh soalnya. Di sini saya telah menulis kode-kodenya, kode-kode gabungan dan nama akunnya juga. Oke, marilah kita lanjut ke soal yang pertama. Pertama, kita akan membuat jurnal umum. Jadi untuk soal nomor pertama, kita lihat di sini ada surat pernyataan penyetoran modal, di mana dengan ini menyatakan bahwa pada tanggal 1 Januari 2025, saya telah melakukan penyetoran modal tunai ke dalam PT Wijaya sebesar 100 juta. Artinya, pemilik PT Wijaya ini telah memasukkan modal tunai ke dalam PT Wijaya senilai 100 juta pada tanggal 1. Jadi, untuk nomor 1, kita bisa menulis tanggalnya yaitu 1 Januari 2025. Nah, karena di sini telah dimasukkan tunai senilai 100 juta, artinya kas kita bertambah. Kas termasuk dalam aset. Tetapi sebelumnya, untuk memudahkan kita untuk menulis akun debit dan akun kreditnya, kita dapat menggunakan rumus ini. Jadi pertama kita blok saja dulu. Pergi ke bagian data, masuk ke data validation, ketiklah list, dan kita akan ke source. Di bagian keterangan kode-kode yang telah disediakan tadi. Dan kita tinggal ngeblok saja dari atas sampai bawah dan mengetik OK. Sehingga misalnya kita mau menulis kas, akan ada langsung di sini. Sehingga akan langsung merekap di sini. Karena kita tadi telah melakukan setoran modal tunai sebesar 100 juta, sehingga aset kita bertambah, oleh sebab itu akan masuk di kredit. Sini kita bisa blok. Dan kita bisa menambahkan di sini agar ada titik-titiknya dan memudahkan untuk dibacakan. Dan modal kita juga bertambah, di mana modal sendiri merupakan
ekuitas. Dan ekuitas kalau bertambah akan masuk ke dalam kredit. Di sini kita bisa tulis keterangannya sebagai penyetoran modal. Dan untuk merekap akun apa aja yang terjadi pada transaksi itu, kita bisa menulis menggunakan rumus Excel ini, yaitu if akun debit sama dengan 0, maka tulislah akun kredit. Tetapi jika sebaliknya, maka kita tulis akun debit lagi. Nah, rumus ini berartikan kalau akun debit itu tidak ada, maka kita akan dituliskan kredit. Tetapi kalau akun kredit nggak ada, maka kita akan tulis akun debit. Nah, dengan eh, kayak gini kita bisa langsung dituliskan akunnya tanpa menulis satu-satu lagi sehingga lebih efisien dan dipermudahkan dan kita tinggal ngeblok sehingga rumus tersebut akan terpakai untuk soal-soal selanjutnya juga. Oke, kita lanjut aja ke nomor 2. Nomor 2, kita menerima invoice dari PT Barang Jaya, di mana ini dikirimkan kepada kita PT Wijaya pada tanggal 2 Januari dengan pembayaran kredit, di mana kita membeli semua barang ini dengan total 40 juta. Oke, jadi di sini kita bisa lihat bahwa kita telah membeli barang sehingga persediaannya kita bertambah, di mana aset kalau bertambah akan bertambah di kredit. Kita bisa tulis tanggalnya dulu, dan kita bisa menulis persediaan senilai 40 juta. Maaf, nolnya kurang satu. Dan karena kita telah dan kita bisa lihat di sini bahwa pembayarannya adalah lewat kredit, di mana artinya kita belum membayar dan masih memiliki kewajiban untuk membayar kepada PT Barang Jaya, sehingga utang kita akan bertambah. Tulis di sini. Senilai 40 juta. Di sini kita bisa tulis sebagai pembelian persediaan. Persediaan. Harus kita bisa blok saja langsung ke bawah. Oke. Dan setelah itu kita bisa melihat bahwa di samping ini ada resi pengiriman, di mana sebelumnya di invoice tadi ada informasi pengiriman di mana pengirimannya ini dilakukan dengan metode FOB shipping point, di mana metode shipping point artinya pengiriman ongkir akan dibayarkan oleh pembeli, di mana pembeli dalam situasi ini adalah kita sendiri. Kita bisa melihat bahwa resi pengirimannya totalnya adalah 2 juta. Dan kita bisa lihat instruksi khusus, ongkir akan ditanggung penerima secara kas, sehingga kita telah membayarnya menggunakan kas. Dan karena kas yang kita bayar kepada itu adalah uang yang kita bayar untuk memperoleh persediaan, maka ini akan tetap termasuk dalam akun persediaan, sehingga persediaannya kita akan bertambah. Senilai 2 juta. Dan karena kita tadi telah membayar menggunakan tunai, maka kas kita akan berkurang sehingga mengurangi aset kita sehingga akan masuk pada kredit. Sini kita bisa melakukan pembayaran ongkir sebagai keterangannya. Kita akan lanjut ke nomor 3. Di sini ada nota retur pembelian dari PT Wijaya, yaitu kita sendiri. Di mana sebagian barang yang telah dibeli oleh kita, yaitu dalam keadaan rusak, senilai 5, 5.000 pieces, di mana harga satuannya adalah 1.000 dan total-total adalah 5 juta. Jadi kita bisa saja tulis di 5 Januari 2025. Karena tadi kita membelinya menggunakan utang, sekarang utang kita akan berkurang karena kita tidak jadi
karena barang yang kita beli tadi tidak jadi atau dalam keadaan rusak, sehingga utang kita akan berkurang. Kita tidak perlu membayar untuk barang-barang yang rusak tersebut, yaitu senilai 5 juta. Sehingga persediaan kita, yaitu aset kita, akan berkurang juga. Senilai 5 juta. Kita bisa tulis keterangannya sebagai retur penjualan. Selanjutnya kita akan lanjut kepada nomor 4. Di nomor 4 ada kwitansi pembayaran dari PT Barang Jaya. Di mana tadi kita di mana di sini adalah untuk pembayaran utang tanggal 2 Januari 2025. Nah, kita bisa lihat di tempat yang tadi kita beli, di sini adalah termin 2/10. Dan karena kita membayarkannya sebelum 10 hari setelah transaksi, kita menerima 2%. Sehingga yang kita bayar, kas yang kita keluarkan hanya 14.700.000 mendapatkan 2%. Oleh sebab itu, kita bisa menulis pada tanggal 7 Januari, utang kita telah berkurang senilai 15 juta ini. Dan karena tadi kita hanya mengeluarkan kas sebesar 14.700.000 berkat diskonnya, kita bisa ditulis sebagai kas 14.700.000. Dan kita akan masukkan ke persediaan senilai 300.000. Kenapa di persediaan? Karena di persediaan tadi eh, uang yang kita keluarkan untuk memperoleh kas tersebut telah dikurangi sehingga persediaannya akan berkurang. Oke, kita akan langsung lanjut saja ke nomor 5. Oke, jadi di sini berikut adalah barang yang telah dibeli oleh PT Wijaya dari PT Makmur. Jadi di sini kita telah membeli dari PT Makmur penggaris dengan total harga 10 juta total. Dan kita telah membayar lunas dengan kas. Ini terjadi pada 9 Januari. Jadi kita bisa saja tulis di 9 Januari 2025. Karena kita tadi telah melakukan pembelian persediaan atau barang, persediaan kita akan bertambah. Tadi senilai 10 juta. Maaf, nolnya masih kurang 1. Dan kita telah membayar lunas menggunakan kas atau tunai. Sehingga kas kita akan berkurang karena ini mengurangi aset kita sendiri. 10 juta. Nah, tadi saya juga lupa menulis keterangannya. Di sini kita bisa menulisnya sebagai pengurangan utang karena utang kita tadi telah berkurang. Di sini pelunasan utang karena kita membayar setengah dari utang kita. Dan di sini kita bisa menulisnya sebagai potongan penjualan. Potongan pembelian, mohon maaf. Oke. Di sini kita bisa menulis sebagai pembelian persediaan, soalnya kita membeli barang. Kita akan langsung saja lanjut ke nomor 6. Jadi di nomor 6 kita menerima invoice dari PT Lima Dagang, di mana kita membeli ini pada 11 Januari 2025 dengan metode pembayaran menggunakan kredit, di mana kita membeli buku tulis dengan harga total 20 juta pada akhirnya. Dan pengirimannya adalah FOB shipping point, di mana FOB shipping point seperti yang saya bilang tadi adalah pengiriman ongkir yang dibayarkan oleh pembeli. Karena kita tadi ini terjadi pada 11 Januari 2025. Dan kita telah membeli persediaan dengan total 20 juta. Dan persediaan seperti yang saya bilang tadi merupakan aset sehingga akan bertambah di bagian debit, yaitu senilai 20 juta.
Dan karena metode pembayarannya masih menggunakan kredit, artinya kita masih memiliki utang kepada PT Lima Dagang ini, sehingga utang kita akan bertambah, di mana utang kalau bertambah akan menambah di liabilitas. 20 juta. Nolnya kurang satu. Di sini kita juga bisa menulis ini sebagai pembelian persediaan, karena kita sedang melakukan pembelian barang. Oke. Tetapi sebelum itu kita bisa lihat bahwa di sini shipping point, di mana pengiriman akan ditanggung oleh kita sendiri. Sehingga total pengirimannya yang kita bisa lihat di sini senilai 1 juta. Sehingga kita bisa menulis di persediaan. Kenapa di persediaan? Karena seperti yang saya bilang tadi, eh, persediaan adalah total-total uang yang kita keluarkan untuk memperoleh barang tersebut, di mana ongkir termasuk adalah cara kita memperoleh barang tersebut, sehingga akan masuk di persediaan. Senilai 1 juta. Kita lihat di sini, ongkir akan ditanggung penerima, yaitu kita sendiri secara kas. Sehingga kas kita berkurang, di mana kas kalau berkurang akan masuk ke kredit. Karena dia mengurangi aset. Di sini kita bisa tulis sebagai pembayaran ongkir. Kita akan langsung saja lanjut ke nomor 7. Nomor 7 adalah invoice dari kita sendiri kepada PT Krisna pada tanggal 15 Januari. Oke, artinya di sini PT Krisna telah membeli barang tersebut dengan harga total 38 juta dari kita sendiri. Dan metode pembayarannya adalah menggunakan kredit. Di sini berarti bahwa PT Krisna itu masih memiliki kewajiban untuk membayar kepada kita. Dia mengutang kepada kita. Sehingga ini akan masuk, ini dilakukan pada 15 Januari 2025. Sehingga ini akan masuk sebagai piutang karena dia masih memiliki kewajiban kepada kita. Dia mengutang kepada kita dengan senilai 38 juta. Dan karena kita telah menjual barang tersebut dengan harga 38 juta, yang akan masuk di kredit kita adalah penjualan karena ini menambah ekuitas kita. Senilai 38 juta. Di sini saya akan menulis ini sebagai pembelian dari PT Krisna. Nah, selanjutnya di sini ada bukti pengeluaran barang. Karena tentu saja kita sebelumnya tadi ada membeli produk dari perusahaan sebelumnya, sehingga kita harus melakukan bukti pengeluaran barang. Berapa harga asli barang yang telah kita jual tadi. Di sini sudah ada totalnya, yaitu 19 juta. Sehingga kita akan tulis di sini sebagai harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan adalah contohnya beban yang harus ditanggung, persediaan yang telah keluar. Sehingga yang akan masuk di kredit adalah persediaan. Karena persediaan kita telah berkurang karena kita telah menjualnya kepada orang lain, yaitu senilai 19 juta. Kita bisa, dan kita bisa tulis di sini sebagai pembuktian HPP. Kita akan lanjut ke nomor selanjutnya. Oke, jadi di sini terjadi pada 17 Januari, kita bisa menulis tanggalnya dulu. Di sini, kita telah menerima pembayaran dari PT Abadi senilai 30 juta atas pembelian barang-barang berikut. Artinya di sini PT Abadi telah memberi barang berikut senilai 30 juta daripada kita. Jadi kita bisa menulis saja. Dan karena ini adalah kwitansi, oleh sebab itu telah dibayarkan melalui cash sendiri. Sehingga karena kita menerima cash, artinya akan bertambah di aset karena kita telah menerima uang tunai secara langsung senilai 30 juta.
Dan itu artinya penjualan kita akan bertanggung juga di mana penjualan menambahkan ekuitas. Oleh sebab itu kita bisa tulis di sini senilai 30 juta. Oke, tapi kita bisa lihat di sini bahwa di sini adalah FOB destination point, di mana destination point artinya pengiriman ongkir akan dibayarkan oleh penjual. Dan penjual di sini adalah kita. Di sini sudah, oh maaf, ternyata FOB destination point itu dibayarkan oleh pembelinya sendiri. Di sini adalah bukti pengeluaran uang barang. Seperti yang tadi, artinya kita harus mengakui HPP barang tersebut. Di sini kita bisa tulis harga pokok penjualan senilai 15 juta. Ini adalah harga asli yang kita beli dari orang lain. Dan persediaan kita berkurang. Ini bertujuan untuk kita mengakui bahwa persediaannya telah dikeluarkan dari gudang. Kita bisa ditulis di sini sebagai pembelian dari, di sini kita dibeli oleh PT Abadi. PT Abadi. Sini kita bisa tulis ini sebagai pembuktian HPP. Oke, kita akan lanjut ke nomor 9. Di sini kita ada resi pengiriman. Oh, benar yang seperti saya bilang tadi, di sini FOB destination point artinya akan dibayarkan oleh penjual. Di sini telah ada resi pengirimannya yang telah dibayarkan oleh kita, yaitu penjual sendiri senilai 1 juta. Sehingga ini terjadi pada 18 Desember, kita langsung bisa menulis tanggalnya. Dan kita bisa mengakui ini sebagai beban, di mana beban itu mengurangi ekuitas. Beban angkut penjualan senilai 1 juta. Dan akan pengirim secara kas, artinya tunai kita keluar sehingga kas kita akan berkurang. Dan aset kalau berkurang akan berkurang di kredit. Sini kita bisa tulis sebagai pembayaran ongkir. Kita akan lanjut ke nomor 10. Di sini ada nota retur pembelian dari PT Krisna, di mana barang yang dia beli tadi, Pak, sejumlah 2 juta totalnya dalam keadaan rusak sehingga dia ingin meminta pengembalian dari kita sendiri. Oleh sebab itu, tadi harganya adalah 2 juta pada tanggal 20 Desember. Sehingga ini akan masuk ke dalam retur penjualan. Retur penjualan adalah beban retur penjualan karena dan beban juga itu bertambah di debit. Senilai 2 juta. Oleh sebab itu, harga yang harus dia bayar telah berkurang dari sebelumnya sehingga piutang akan dikurangi dan piutang adalah aset dan kalau berkurang akan masuk ke kredit. Kita bisa tulis di sini retur penjualan dari PT Krisna. Sehingga karena barang yang kita telah jual tadi telah dikembalikan lagi, artinya kita harus mengakui beban, tidak jadi mengakui beban yang kita yang telah keluar tadi. Oleh sebab itu persediaan kita akan tetap bertambah senilai 2 juta dan HPP tidak akan jadi diakui. Nah, HPP-nya berapa? Di sini kita bisa melihat bahwa penggaris yang kita beli tadi adalah senilai 1.000 satuannya.
Oleh sebab itu, kita tinggal kita tinggal kali saja dengan jumlah yang telah kita jual tadi 1.000, yaitu adalah 1 juta. Kita bisa tulis ini sebagai pembuktian HB. Bisa tulis sebagai pembuktian HBP. Selanjutnya kita akan langsung ke nomor 11. Di sini kita menerima invoice dari kita sendiri untuk PT Toro. Artinya di sini kita menjualkan barang kepada PT Toro dengan menggunakan kredit pada tanggal 21 Januari dengan total senilai 18 juta. Artinya di sini dia belum membayar kita sehingga dia berutang kepada kita dan itu dinamakan sebagai piutang. Jadi kita bisa tulis pada 20 Desember 2025 ia telah melakukan pengutangan kepada kita senilai 18 juta. Dan oleh sebab itu, karena penjualan kita akan bertambah juga karena kita telah menjual barang tersebut dengan harga 18 juta. Dan penjualan adalah ekuitas dan kita akan menulis itu di kredit. Kita bisa tulis ini sebagai pembelian barang, tapi ini dari PT Toro. Dan di sini karena kita telah mengeluarkan barang dari presiden kita, sehingga kita harus mengakuin ini di HPP kita, yaitu senilai 9 juta, di mana artinya barang yang kita jual tadi di sini, harga asli yang kita beli tadi di sini adalah 9 juta. Jadi kita akan mengakui itu sebagai beban itu dan persediaan kita akan berkurang, yaitu senilai 9 juta. Kita tulis di sini sebagai pembuktian HPP. Oke, kita akan langsung lanjut saja ke nomor 12. Di sini kita telah menerima, ini adalah kwitansi pembayaran dari kita, di mana kita telah menerima uang senilai 35.280.000 dari PT Krisna, di mana utang yang aslinya adalah 36 juta, tetapi telah didiskon senilai 2% karena dia telah apa? Terima dari 36. Oh, ini kwitansi pembayaran yang kita terima dari PT Krisna senilai ini. Karena dia membayar sebelum termin, artinya dia mendapatkan diskon senilai 2% ini. Jadi kita bisa tulis saja, ini terjadi pada 25 Januari. Maaf, di sini seharusnya Januari, saya salah tulis. Mana karena kita telah menerima kas senilai 35.280.000, kita bisa, ini akan masuk ke kredit. 35.200. Dan kita ada beban potongan penjualan juga seharga 725. Ini adalah diskon yang kita telah berikan. Dan artinya piutang dari PT Krishna ini telah selesai atau telah habis sehingga piutangnya telah berkurang dan piutang kalau berkurang akan masuk di kredit yaitu di senilai 36 juta. Kita bisa tulis di sini sebagai pelunasan piutang. Selanjutnya kita bisa tulis di nomor 13. Nomor 13. Di sini ada kwitansi pembayaran yang kita terima dari PT Toro senilai 18 juta. Ini artinya untuk
kita tadi PT Toro tadi telah membeli barang dari kita tetapi dia belum bayar sehingga sekarang dia telah membayar sehingga piutangnya sekarang telah lunas atau utangnya sekarang telah lunas yang terjadi pada 20 Januari 2025. Sehingga kita telah menerima kas karena dia telah membayar senilai 18 juta. Dan piutangnya telah berkurang juga. Kita bisa tulis ini juga sebagai pelunasan piutang. Oke. Dan nomor terakhir di sini adalah bukti kas keluar, di mana kita telah membayarkan kepada pemegang saham kita senilai 5 juta pada tanggal 31 Januari. Sehingga ini akan termasuk dalam beban dividen. Dan beban, kalau mengurangi ekuitas, akan masuk ke dalam debit. Senilai 5 juta. Dan karena kita telah membayar mereka, kas kita akan berkurang tentunya. Nilai 5 juta. Kita bisa tulis keterangannya sebagai pembagian dividen. Dan karena tadi bloknya nggak sampai bawah, kita blok aja sekarang, sehingga akan merekap akun-akun apa aja yang kita digunakan. Dan segini adalah cara kamu membuat jurnal umum perusahaan dagang. Dan untuk ngecek apakah telah benar, kami bisa, kita harus mencet apa sudah balance apa enggak. Di sini adalah sum. Jika semua debit ditambah, dan selanjutnya sum untuk kredit juga. Dan harganya sama, senilai 385 juta, sehingga balance artinya jurnal umum ini sudah benar. Oke, selanjutnya saya akan membuat buku besar. Jadi cara membuat buku besar kita bisa menggunakan pivot table. Nah, dan untuk table atau range-nya, source-nya, kita bisa ambil dari tabel yang kita buat tadi di jurnal umum. Dan kita bisa mengetik, oke. Di sini kita bisa nulis apa-apa aja yang biasa dibutuhkan untuk membuat buku besar. Dan yang dibutuhkan adalah akun, debit, harga debit kreditnya, totalnya, keterangan, dan juga akunnya. Dan karena kita buku besarnya nanti kita akan filter secara akun, akunnya kita pindahkan ke filter. Oke, jadi di sini kita harus ganti dulu pivot table-nya karena kita buatnya terlalu sempit. Kita bisa ganti ini. Kita bisa membuat pivot table-nya di sini saja. Kita ke insert pivot table, ambil range-nya di tempat yang tadi. Oke, kita pakai tanggal debit, kredit, keterangan, dan juga akun. Kita akan memfilter ini sesuai akun sehingga akunnya kita akan taruh pada filter. Dan untuk mempercantik desainnya, kita bisa menggunakan desain yang tabular dan juga kita off for row and column dan kita juga don't show any subtotals. Di sini kita bisa tulis dulu yang untuk bagian akun kas. Kita bisa ke pivot table. Dan karena tadi kita mau tanggalnya duluan daripada keterangan, kita bisa menggantikannya dengan field setting. Oke, bukan field setting. Pivot table analyze-nya, kita menggunakan field test.
Kita tulis tanggal di sebelum keterangan. Nah, dan karena kita mau tahu yang lebih banyak kredit atau debit di sini, kita bisa menggunakan sabar. Kita bisa menggunakan rumus di pivot table analyze menggunakan field item and set. Pakai calculator field. Jadi kita bisa tulis dulu untuk yang saldo debit. Sini kita akan tulis if debit lebih besar daripada kredit, maka debit ah, akan dikurangi kredit. Jika tidak, adalah nol. If debit lebih besar daripada kredit, maka bisa tulis di sini di pivot table analyze kita bisa tulis di field calculated field saldo debit nah, sama dengan if debit lebih besar daripada kredit, maka debit akan dikurangi dengan kredit. Jika tidak, adalah nol. Kita juga bisa menulis untuk selanjutnya. Untuk di bagian saldo kredit. Saldo kredit. If kredit lebih besar daripada debit, maka kredit dikurangi dengan debit. Jika tidak, adalah nol. When the first character is coba kita ulang lagi ya. Kita pakai field calculated field. If kredit lebih besar daripada debit, maka kredit akan dikurangi debit. Jika tidak, adalah nol. Sini kita bisa tulis desain seperti yang tadi, yaitu don't show subtotal of Jadi ini adalah untuk akun yang pertama. Dan caranya kita bikin akun besarnya, kita tinggal tulis yang lain-lain. Jadi kita bikin yang piutang, kita bikin yang persediaan juga. Kita bikin yang utang juga. Utang, lalu modal, habis itu dividen. Ini sampai semuanya selesai. Ada penjualan.
Retur penjualan, potongan, potongan penjualan. Lalu di sini ada harga pokok penjualan HPP-nya. Di sini kita bisa tulis yang terakhir adalah beban angkut penjualan. Dan ini adalah cara kalian membuat buku besar. Selanjutnya kita akan membuat neraca saldo, dan cara buatnya sangat simpel saja. Kita tinggal copy paste salah satu pivot table yang kita buat dari buku besar. Lalu kita pergi pivot table analyze dan kita tinggal mengganti field listnya aja, di mana yang kita butuhkan hanya berupa akun, saldo debit, dan saldo kredit, di mana akunnya kita akan pindah ke row. Habis itu kita tinggal select all saja. Sini kita bisa menulis total dari debitnya adalah sum. Ditambahin di sini. Dan juga sum dari kredit. Kita bisa menambahkan titik-titiknya di sini dan kita bisa memberikan dia border. Dan beginilah cara kalian membuat laporan neraca saldo. Selanjutnya kita akan membuat laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah pendapatan dikurangi dengan beban. Dan di sini pendapatannya berupa penjualan, dan yang bisa mengurangi retur penjualan ada retur penjualan dan juga potongan penjualan. Dan untuk menulis nominalnya, kita bisa menggunakan rumus sum if dari semua tabel ini. Jika ada penjualan, maka tambahkanlah yang debit. Tapi bagaimana kalau misalnya penjualan ada di kredit? Kita tinggal tutup kurung, lalu menambahkan sum if dari semua tabel ini. Jika ada penjualan lagi, maka tambahkanlah yang saldo kredit. Bisa menggunakan titik. Dan kita bisa lihat bahwa penjualannya sama. Dan agar kita mau menggunakan rumus ini di tempat yang lain juga, oleh sebab itu kita akan menggunakan yang dinamakan dengan string. Bisa ngetik di sini, 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 dan di sini. Kita, untuk retur penjualannya kita juga bisa copy paste, tapi kita jangan lupa memindahkan ininya. Kita hapus saja dulu. Kita copy paste ulang di sini. Lalu kita ganti yang merah pada retur penjualan di sini, yaitu senilai 2 juta, dan kita bisa lihat bahwa ini sama. Kita turunkan lagi rumusnya ke yang sini, dan kita bisa tulis total pendapatan adalah 86 juta dikurangi dengan retur penjualannya, dikurangi juga dengan potongan penjualannya, yaitu senilai 83.280.000. Selanjutnya kita akan menulis beban. Di sini apa-apa aja yang masuk beban. Di sini yang masuk beban kita bisa lihat ada harga pokok penjualan dan juga beban angkut penjualan.
Di sini kita bisa menggunakan rumus yang sama seperti yang telah kita lakukan tadi, yaitu yang menggunakan sum if sebelumnya. Kita bisa tulis total beban adalah ini ditambahkan dengan. Oleh sebab itu, laba bersihnya adalah pendapatannya dikurangi dengan laba bersih, yaitu 40.280.000. Oke, kita tinggal border saja biar kelihatan lebih bagus. Ya, Pak ya. Kita bisa tulis ini. Kita bisa tulis ini ditambah dengan ini. Maaf, saya ulang lagi. Yaitu pendapatan dikurangi dengan bebannya, yaitu segini. Kita tinggal kasih border. Selanjutnya kita akan menggunakan menulis. Kok kayak gini ya? Mohon maaf, saya ganti dulu di sini. Sini kita bisa mengganti dulu. Dan kita akan membuat laporan laba ditahan. Di mana laporan laba ditahan, kita tinggal tulis saldo laba ditahan awal kita bisa lihat bahwa saldo laba ditahan awal adalah 0 karena tidak ada di neraca saldonya dari awal. Dan kita bisa menggunakan laba bersihnya kita sama dengan 40 juta ini. Dan kita bisa mengurangi ini dengan dividen. Bisa tulis di sini dikurangin dengan dividen kita. Kita bisa menggunakan rumus yang dari tadi kita gunakan di sini. Dan saldo laba ditahan akhir adalah ini dikurangin dengan ini. Selanjutnya kita tinggal mengbordir saja. Oke, selanjutnya kita akan membuat laporan posisi keuangan. Yang di sini kita tinggal ganti aja ke laporan posisi keuangan kita. Di sini kita bisa menulis aset. Apa-apa aja yang masuk aset. Di sini kita ada kas, ada juga piutang, dan juga persediaan. Kita bisa menggunakan rumus yang telah kita gunakan dari tadi, yaitu yang menggunakan sum if sebelumnya. Bisa copy paste saja di sini agar gampang. Oke, kita bisa tulis total aset sama dengan ini ditambahkan dengan ini, yaitu 175.280.000. Oke, selanjutnya kita akan melanjutkan ke bagian liabilitas.
Di sini kita akan menulis apa saja yang masuk liabilitas, dan di sini kita bisa lihat yang masuk liabilitas cuman utang saja di sini, dan kita bisa menggunakan rumus yang sama seperti tadi. Jangan lupa kita bisa copy paste rumus yang tadi, menulis 40 juta. Dan total liabilitas adalah ini, adalah 40 juta. Selanjutnya kita akan menghitung ekuitasnya. Ekuitasnya adalah modal kita berapa, kita bisa cari di sini saja. Modal kita, dan menggunakan dengan rumus yang sama seperti sum if-nya itu, tulis di sini 100 juta. Dan kita akan menambahkan itu dengan saldo laba ditahan akhir kita. Jadi kita bisa menulis saldo laba ditahan akhir kita, yaitu senilai 35.280.000. Kita bisa pilih di sini, kurangin ini. Itu 35.280.000. Dan kita bisa tulis liabilitas plus ekuitas sama dengan, maaf, kita seharusnya di sini tulis laba total ekuitasnya dulu ya. Yaitu modal ditambahkan dengan saldo laba ditahan akhir. Habis itu kita tinggal tulis total ekuitas ditambah liabilitas adalah nih. Dan kita bisa melihat bahwa total aset dan ekuitas liabilitasnya kita sama. Artinya, laporan posisi keuangan kita telah benar. Sekian dari video ini. Terima kasih telah menonton.